Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas Pendidikan Ekonomi 2023A. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi presentasi. Sebelumnya saya akan mengenalkan nama-nama anggota kelompok dari kelompok 3. 1. Kurnia Salma Fatmasari dengan NIM 230805540002. 2. Titis Warda Maulidia dengan NIM 230805540025. 3. Aulia Nuridaya dengan NIM 230805540023. 4. Aurelia Putri Nagita Tanjung dengan NIM 230805540024. 5. Giska Ayu Firlanda dengan NIM 230805544145. 6. Isna Serlinda dengan NIM 230805540049. 7. Ikhwan Nurudin dengan NIM 230805540058. Presentasi. Pengertian presentasi. Presentasi merupakan kemampuan yang melibatkan hak skill dan soft skill yang dimiliki oleh individu. Presentasi adalah suatu kegiatan berbicara di hadapan banyak hadirin atau salah satu bentuk komunikasi. Kata presentasi berasal dari bahasa Inggris presentation yang berarti menyajikan, mengemukakan, mengenalkan atau menunjukkan. Kata presentasi tersebut diadopsi di dalam bahasa Indonesia menjadi presentasi. Definisi presentasi menurut ahli Tri Widodo dan Joko Kristanto 2004 ayat 157 mengemukakan pengertian presentasi yaitu suatu bentuk laporan lisan mengenai suatu fakta tertentu kepada komunikan. Hal ini berarti bahwa presentasi merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal, yaitu salah satu bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak lain melalui tulisan atau lisan. Presentasi memiliki beberapa tujuan, diantaranya 1. Untuk memberi informasi dan menyampaikan poin-poin tersebut kepada audiens. Yang kedua, untuk meringkas ataupun menyimpulkan pandangan kepada audiens. Yang ketiga, untuk menjelaskan materi yang terlampir. Yang keempat, untuk mengevaluasi. Yang kelima, untuk membujuk ataupun dapat mengajak audiens untuk berpikir. Keenam, untuk menganalisis sebuah masalah bersama-sama. Yang ketujuh, untuk mengundang audiens melakukan sesuatu dengan apa yang diharapkan oleh pemateri. Yang kedelapan, untuk mengekspresikan perasaan dalam bentuk tulisan dan juga gambar. Yang terakhir adalah menganjurkan. Menganjurkan di sini untuk memberi saran kepada audiens. Manfaat presentasi. 1. Bahan paparan suatu pokok bahasan inti. 2. Media pembantu untuk penjabaran dari materi pelajaran sekolah atau suatu proyek kerja. 3. Memberi kesan lebih eksklusif karena melibatkan alat presentasi profesional, jadi peserta akan lebih jelas, apalagi jika disertai dengan media gambar yang berhubungan dengan materi presentasi. 4. Memupuk mental yang ada dalam diri presenter. Struktur presentasi. Yang pertama, pembuka. Pembukaan dibuat semenarik mungkin untuk menarik perhatian audiens. Yang kedua, menyebutkan topik materi yang akan dibahas. Kemudian, struktur presentasi yang kedua yaitu isi. Menyampaikan poin penting. Bisa latar belakang mengapa topik ini dibahas dan pembahasan dari topik tersebut. Kemudian struktur presentasi yang ketiga yaitu penutup. Kesimpulan dari materi yang akan dibahas dan kalimat penutup yang bisa memberikan kesan kepada audiens. Komponen presentasi. Komponen peserta presentasi ada 4. 1. Penyaji. Penyaji adalah orang yang mempresentasikan gagasan, pendapat, ataupun informasi. 2. Penyimak. Penyimak adalah orang yang menyimak presentasi yang sedang berlangsung. 3. Moderator. Moderator adalah orang yang bertugas memandu jalannya presentasi. 4. Notulis. Notulis adalah orang yang bertugas mencatat hal-hal penting berkaitan dengan pertanyaan, pernyataan, konsep, gagasan, dan saran dari para peserta presentasi. Hambatan dalam presentasi. Seringkali kita mengalami kendala atau hambatan dalam presentasi. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hambatan dalam presentasi. Yang pertama, itu gugup. Gugup atau nervous adalah suatu hal yang sering kita alami saat presentasi. Yang kedua, tidak menguasai materi.
Penguasaan materi itu sangat penting saat presentasi. Dan yang terakhir, blank. Lupa kelanjutan materi adalah sebab blanknya seseorang saat presentasi. Selanjutnya yaitu teknik presentasi. Tata cara melaksanakan presentasi yaitu 1. Tahap pertama yang dapat dilakukan dalam pembukaan presentasi adalah menyapa peserta yang hadir. Selanjutnya penyaji menyampaikan pendahuluan materi presentasi. 2. Tahap kedua adalah penyampaian isi presentasi. Penyaji perlu memiliki kemampuan berbicara dan kinesik yang baik. Penyaji dapat mengemukakan kalimat yang tidak terlalu panjang dan dalam bentuk aktif. 3. Tahap terakhir adalah penutup. Penyaji memberikan simpulan materi yang dipresentasikan. Penyaji juga dapat memberikan saran, motivasi, atau imbauan di akhir presentasi. Terdapat 7 langkah teknik membuka presentasi yang perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Bahasa tubuh yang baik dan tepat. 2. Ucapkan salam pembuka. 3. Memperkenalkan diri. 4. Memperhatikan kebutuhan peserta. 5. Memperhatikan aturan presentasi. 6. Menyampaikan struktur presentasi. 7. Memperhatikan penyimak. Selanjutnya, ada hal yang harus diperhatikan pada saat mengajukan pertanyaan, memberikan jawaban atau tanggapan. Antara lain, 1. Mengulangi pertanyaan yang diajukan apabila belum jelas. 2. Memberikan jawaban langsung. 3. Meminta informasi tambahan jika memerlukan tambahan informasi. 4. Pertanyaan dijawab dengan tempo yang cukup. 5. Katakan terus terang bila belum tahu atau menemukan jawabannya. 6. Menjaga diri agar tidak marah dan jengkel pada pertanyaan penyimak. 7. Dengarkan dan tunggu sampai penanya selesai mengemukakan seluruh pertanyaan. 8. Bila lebih dari satu pertanyaan, jawab satu persatu. Selanjutnya ada aspek-aspek dalam penggunaan bahasa tubuh, yaitu 1. Analisis diri sendiri. 2. Ekspresi wajah. 3. Kontak mata. 4. Senyuman. 5. Bahu dan kepala. 6. Gerakan tangan. 7. Gerakan tubuh. 8. Cara berbicara.